Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, udah makan bu? Sudah. Kok lemah sekali jawab salamnya? Aduh. Kami alhamdulillah sudah makan bu. Tadi diajak oleh Pak Imam desa, Pak Imam dusun, Pak Budi juga ya. Alhamdulillah sudah kenyang perut saya. Makanya ini malam ini saya ceramah agak buncis gini ya. Alhamdulillah. Jadi ibu semangatlah jawab salam ya. Satu pantun lah untuk ibu, khusus untuk ibu ya. Dengarkan. Ini talam bukan sembarang talam. Cakep ya betul. Sekali lagi ya saya ulang ya. Ini talam bukan sembarang talam. Ini talam dari Tanjung Genteng. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari Ustadz Genteng. Jalan-jalan ke kota Batam. Mana cakepnya? Jalan-jalan ke kota Batam. Ke kota Batam jauh sekali. Siapa ibu yang tak jawab salam, kudoakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Faqala Allah fi Qur'anil Karimil Azim, a'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Takzim saya, hormat saya kepada Bapak Imam Desa. Alhamdulillah tadi kami makan bersama Pak Imam Dusun juga. Alhamdulillah malam hari ini bersama dengan kita, dengan imam-imam dusun yang lainnya. Bapak Dato ada? Belum datang. Oh mungkin lagi ada halangan. Tapi kita juga hormati walau kana ghaiban, walaupun enggak hadir. Yang sangat saya hormati juga Bapak Kaut, Bapak MDSK, Bapak Bilal Maid, apalagi. Yang paling saya hormati, hampir kena prank saya. Hampir kena kerjai saya. Rupanya Pak Kadus kita, Masya Allah. Ini Bu, Ustadz ini. Ustadz ini, Kadus ibu bapak di sini nih, Ustadz. Iya saya bilang. Saya kelas 4 di pondok pesantren, ya pesantren Ustadz, nggak apa-apa lah, udah pesantren Al Yusriyah Sungai Meran, ya di Pangkalan Susu. Saya kelas 4, di atas saya kan ada kelas 5, ya di kelas habis 5 kelas 6 baru tamat. Saya kelas 4, Bang Haryandi ini kelas 6. Sempat kena prank saya, mak nggak dipanggil Ustadz tadi rupanya di akhir ujungnya bang ya, ujungnya Masya Allah. Yang sangat saya hormati terutama kepada Al-Fadil ya Bapak kita, Bapak Budi. Alhamdulillah Pak Budi cuman yang pakai serban kayak saya ini. Melalui beliau alhamdulillah ya kita bertemu malam ini atas izin Allah, tapi perantaranya melalui Bapak Budi. Jumpa dengan ayah saya lalu nelpon, dan kemudian alhamdulillah kita dapat bertemu malam hari ini di masjid apa namanya? Iya, saya tahu cuman itu saja, Masjid Babus Salam. Ya, berarti kan masih fokus ibu-ibu ya. Ini semua alhamdulillah kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat Ibu? Bapak sehat? Alhamdulillah. Ibu kantongnya sehat? Kantongnya ya.
Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Ustaz bersyukur? Bersyukur itu adalah dalam Kitabul Akhlak yang dipelajari di berbagai pondok pesantren, khususnya pesantren yang ada mempelajari kitab kuning. Kelas 1 biasanya belajar Kitabul Akhlak, kelas 2 kitab Wassoya, kelas 3 kitab Ta'lim Muta'alim, kelas 4 naik berikutnya kitab Ihya Ulumuddin atau kitab Tasawuf. Ustaz kok tahu? Dulu saya mondok, Bu. Saya sekolah SD di sini, saya sekolah SD Al-Wasliyah. Lettingan saya ya macam Silihin, Sifatli, saya jumpa di Semadam. Ya, segan betul rasa ceramah di sini. Karena mungkin ya orang-orang tua, ibu-ibu, bapak tahu masa kecil saya gimana gitu kan. Ini yang betul-betul uji mental ini sih. Tapi nggak apa-apa. Nah dulu Bu, tamat sekolah SD, saya disekolahkan oleh mak saya di pondok pesantren Mustafawiyah Purba Baru, Kecamatan Lembah Sori, Merapi, Kabupaten Madinah, Mandiling, Natal. 1 hari 1 malam jaraknya, jauh dari orang tua. Dulu guru SD saya nanya, Wahab, kau mau jadi apa? Saya angkat tangan, saya pengen jadi pembalap, saya bilang. Tapi mak saya bilang, enggak, kuizinkan kau jadi pembalap, kau harus jadi ustadz. Disekolahkan saya jauh-jauh ke Purba sana. 1 malam 1 hari jaraknya, Pak. Kecil badan saya waktu itu, Pak, Bu. Karena udah dewasa gini pun saya masih kecil juga. Apalagi dulu. Ya, saya rasakanlah itu yang tak pernah dikunjungi orang tua. 4 tahun. Atapnya atap rumbia, dindingnya dinding papan, lampunya lampu lilin, makan masak sendiri, nyuci baju sendiri. Udah pas macam lagu itu lah, betul. Iya. Kalau kena cobaan jangan tanya, Bu. Di pesantren itu semua anak pesantren, kalau nggak percaya nanti boleh tanya sama Ustadz Ariandi. Wajib kami itu kena penyakit yang namanya penyakit main gitar. Betul. Begitu angkat takbir Allahu Akbar, mulailah itu gatal. Allahu Akbar, gatalnya ya Allah. Udah malam betul-betul main gitar, teng 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 teng. Kurap. Saya alamilah dulu itu, Bu. Ya sekarang kan kita alami kan, pasca banjir ini, mohon maaf, buang air besar susah. Ya Bu ya. Saya bersyukur pada Allah, ini ibu-ibu semua, bapak-bapak, ya saya bahagia melihatnya karena kita semua selamat dari bencana banjir, betul? Saya Bu, tinggal di pondok pesantren Dayah Tahfiz Quran Syuhada, Desa Bundar. Di sana banjirnya 8 meter, tinggi betul, lantai 2 tenggelam, lantai 2 tingkat tenggelam. Ya, pasca banjir datang saya ke sana, saya tanya, ternyata santri kita di sana Bu, ada 50 belum sempat dievakuasi, belum sempat dijemput oleh keluarganya. 3 hari 3 malam mereka tak makan tak minum, Pak. Ya, kelang 1 minggu banjir datang saya ke sana cuman satu, saya ingin memastikan bagaimana nasib kendaraan sepeda motor saya, Smash Titan, Smash Legend. Datang saya ke sana Bu, datang saya ke sana, saya lihat alhamdulillah kereta saya masih ada. Kelang 3 minggu lagi datang saya ke sana, lumpur dah keras, lumpur sebetis. Ini di Masjid Syuhada. Saya angkat sekuat tenaga, nggak bisa. Saya panggil teman saya, bantu angkat, nggak bisa juga. 2 orang kami angkat nggak bisa, ngos-ngosan. Haus betul rasanya, di jalan penuh dengan abu dan debu. Akhirnya Bu, saya beranikan diri angkat juga, keringat jagungnya. Ya, saya angkat nggak bisa, haus saya. Saya carilah minum. Ini alhamdulillah sehaus apapun saya kan depan saya ada minum, ya kan? Ada minum. Ini contoh. Haus dapat keringat ini ada minum, bisalah diminumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh Bu. Bilang aja Ustaz memang haus ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Nah,
Saya waktu itu cari air minum nggak ada, jumpa Bu. Nah, baru-baru ini pun keluarganya meninggal juga. Ya, Pak Edinya meninggal juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, alhamdulillah hari ini kita sehat, kita selamat, harta bisa dicari. Kalau orang yang masih ada iman, mereka prinsipnya gini, bagaimana seperti seorang tukang parkir. Tukang parkir itu kayak mana Ustaz? Tukang parkir tuh banyak sepeda motor yang dijaganya, Honda, Kawasaki, Yamaha, dan semua merek. Ya, mobil begitu banyak yang dijaganya, dari mobil yang kecil sampai mobil yang terbesar, tapi tak ada satupun yang diletakkan dalam hatinya. Makanya prinsip orang beriman, terjadinya bencana yang kayak gini nih, mereka biasa aja. Dulu saya lahir nggak ada bawa apa-apa, hari ini Allah ambil semua, ya udah. Harta bisa dicari, tapi kita selamat, ini anugerah yang luar biasa. Bisa kita cari lagi harta. Satu yang kita minta, jangan hilangkan iman saya ya Allah. Kan gitu Bu ya. Alhamdulillah ada iman kita ini, itu yang memotivasi kita hadir di Masjid Babu Salam tercinta ini. Amin ya Rabbal. Nah, jadi dalam Kitabul Akhlak dipelajari di kelas 1, kata Allah ya, kata kitabnya itu kalau kita menunjukkan bersyukur adalah dengan cara menggunakan segala nikmat dan pemberian Allah ke jalan yang diridhai, ke jalan yang disukai oleh Allah. Di fasal awal, pada fasal yang pertama, fi taqwallah ta'ala, pada ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur itu maknanya adalah menggunakan segala nikmat. Contoh. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Kalau ditanya halo, jawabnya hai. Ya, bisa? Halo. Coba adik-adiknya masuk dulu semuanya, masuk. Ustadz mau bagi-bagi hadiah. Yang di luar, ayo masuk. Hitungan 5 ya. Nanti saya kasih hadiah. 1. Karena Pak, adik-adik ini jadi ujian terberat juga kalau pas lagi acara kayak gini ya. Adik-adik masuk ke dalam, hitungan 5. 1, 2, 3. Yang nggak masuk nanti nggak kebagian hadiah. Ustadz bawa uang ini. 4, 5. Udah, semuanya ikut Ustadz ya. Kalau Ustadz bilang halo, jawabnya hai ya. Halo. Ayo, yang kuat, yang semangat. Halo. Kak juga teringat tuh. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo ya. Hai, halo. Alhamdulillah. Contoh bersyukur. Allah kasih kita mata. Selama mata digunakan untuk melihat yang baik-baik, selama itulah kita menggunakan nikmat Allah pada mata kepada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat apa yang baik-baik. Dengarkan adik-adik. Melihat Al-Qur'an. Melihat apa lagi? Melihat Melihat apa lagi? Melihat wajah kedua orang tua. Makanya kalau orang tuamu, makmu, ayahmu merepet di rumah, kau tengok. Tengok. Disuruh kau mandi, nggak mau kau merepet. Mandi kau, kata mamu. Datang ayahmu, kau matikan TV-nya. Kalau nggak, kau matikan. Kalau digitukan sama orang tuamu, kau tengok gini. Besar pahalanya itu ya. Berikutnya lihat apa yang mengandung pahala Ustaz. Melihat Ustaz. Besar pahalanya. Makanya mohon maaf Pak, kalau ada yang nggak lihat saya, rugi, nggak dapat pahala. Adik-adik ini banyak nih. Lihat saya, tatap mata saya. Ya.
Nanti Ustadz kasih hadiah ya. Kita adakan kuis. Ibu-ibu nanti juga ada kuis. Insya Allah Bu, siapa yang bisa menjawab akan Ustadz kasih hadiah untuk ibu-ibu. Ya, kita mulai ngaji lanjut ya. Ya, adik-adik jangan ribut ya. Nanti kalau ribut nggak dapat hadiah. Sampai mana tadi? Lupa jadinya kan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya surah Al-Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Artinya, kalau kita bersyukur kepada Allah, nikmat akan ditambah. Kalau kita berkufur kepada Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Bu. Sedih kali saya ini nggak dijawab itu. Bu. Alhamdulillah. Berapa gaji suami Bu? Contoh, gaji suami 3 juta per bulan ya. Contoh. Bersyukur ibu punya suami gajinya 3 juta sebulan. Bersyukur, alhamdulillah. Nggak pala merepet-merepet di rumah. Suami pun betah dia pulang dari rumah capek kerja, nggak dicarinya lagi rumah yang lain, rumah ibu lah. Bersyukur ibu punya suami 3 juta sebulan. Mudah-mudahan nanti Allah tambah gaji suami 10 juta sebulan. Kencang anginnya Pak. Kalau kami Bu, yang laki-laki ini bersyukur punya istri 1, nanti akan Allah takut Pak. Kalau kami ibu-ibu laki-laki ini bersyukur pada Allah punya istri 1, nanti akan Allah tambah. Bukan istrinya. Sensitif kali Bu sama saya ini. Yang ditambah Allah apa? Yang ditambah Allah adalah keberkahan di dalam rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo semua bareng-bareng kita kirimkan selawat suara terbaik kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita lanjut mengaji. Yang pertama pembukaan bersyukur pada Allah. Yang kedua bagian dari pembukaan berselawat pada Rasulullah. Karena majelis ilmu kalau nggak ada selawat bakal jadi majelis bangkai. Yang ketiga baru masuk kita ke isi. Kita mulai ngaji Ibu ya. Siap Ibu dengarkan pengajian? Adik-adik siap dengarkan ceramah? Alhamdulillah. Ibu suka ngaji itu yang panjang apa yang pendek? Bu, kalau sholat tarawih suka yang bacaan imam panjang atau imam pendek? Yang pendek Bu ya. Kalau ada sholat di masjid, yang masjid itu 11 rakaat, di masjid lain ada 23, mana Ibu pilih? 11. Di sini berapa rakaat Pak Imam? 23. 23 di sini Bu. Ibu. Kalau ada di masjid 23 rakaat siapnya jam 9. Yang 11 rakaat siapnya jam 10. Mana Ibu pilih? Yang jam 9. Mau cepat aja. Nih kita ceramah nih. Ibu suka ceramah yang panjang atau yang pendek? Panjang. Sampai jam berapa kita ini Bu di sini?
Jam 2. Jam 12. Jam 2. Tahan kalian. Ibu tahan, Bu. Nggak apa-apa, nanti sampai jam 2 ibu di sini, saya duluan pulang. Saya nggak tahan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lihat kondisi saja, kondisional ya. Kalau ibu udah mulai agak-agak muak, berarti udah kode itu. Ustadz cepat gitu ya. Serba salah Bu jadi ustadz nih, ya kan? Kita ceramah nanti bahasa kitab ya Ustadz Jul ya. Kita ambil, kita bajuri, kita kupas di sini. Nanti bahasa baku ngantuk, Ustadz tuh lempang kali ceramahnya. Kalau kita ambil ceramah model lucu-lucu ada lawak-lawaknya, nanti dibilang Ustadz tuh ngelawak aja katanya. Salah betul jadi Ustadz. Kalau kita ceramah pelan-pelan, Ustadz tuh ceramahnya halus sekali. Ngantuk. Serba salah jadi Ustadz nih Pak. Nah ini nih coba saya kondisikan, kita ada ngajinya, kita ada ilmunya juga, walaupun nanti dibarengi dengan lucu-lucunya. Kalau ketawa ya Allah alam biswab. Tapi ibu, saya lihat nanti siapa ibu yang udah mulai nguap atau bentar-bentar keluar, berarti udah kode alam itu ya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adik-adiknya harus saya kondisikan nih, karena mereka luar biasa ini. Kalau sempat ribut, hilang konsentrasi saya, hilang hafalan saya, nggak tahu lagi mau nyampaikan apa. Ayo adik-adik, halo adik-adik, ikuti Ustadz ya. Kalau kau cinta Allah bilang saya. Kalau kau cinta Rasul Allah bilang saya. Kalau kau cinta Allah, cinta Rasulullah, semua bilang saya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi pagi sudah sikat gigi? Siapa yang tadi pagi sudah mati? Saya juga kata. Allahu Akbar. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi dibacakan oleh kori kita, namanya syuhada Ustaz Jul ya. Santri Ustaz. Ya, syuhada. Alhamdulillah bacanya udah mantap di usia yang masih kecil ya, tinggal sedikit lagi yang perlu diperbaiki. Ini PR Ustaz Jul pokoknya itu. Nah, dibacakan oleh pembaca Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Oh Bu, adik-adik, halo adik-adik, mau hadiah enggak? Ya, oke. Nanti sudah kasih dia, tapi jangan ribut, ya. Siap? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berangkat Isra Mi'raj, beliau mengalami kejadian yang luar biasa. Namanya Amul Uzni. Kalau dulu hitungan tahun itu bukan tahun 1, tahun 2, tahun 3 sampai sekarang tahun 1447. Ya. 1447 Hijriah. Bukan tahun 1, 2, 3 enggak. Tapi kalau dulu kondisional, kalau lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lahir Rasulullah, datang tentara bergajah dipimpin oleh Abraha, terjadi yang namanya hendak menghancurkan Ka'bah, turun burung ababil, disebutlah namanya Amul Fil. Apa itu Amul Fil? Tahun gajah. Nah, kejadian Isra Mi'raj dinamai dia dengan Amul Huzni. Kenapa? Karena terjadi fenomena yang luar biasa. Apa itu Amul Huzni? Amul Huzni adalah tahunnya kesedihan, tahunnya duka cita, tahunnya yang mengandung air mata. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan orang yang paling dan sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Istrinya tercinta yang bernama Siti Aminah, Siti Khadijah. Ya, Bu.
Ini saya tanya sama ibu. Ibu cinta sama bapak? Kalau ibu meninggal dunia, suami ibu meninggal dunia, ibu nangis nggak? Sekarang bapak saya tanya, Pak, Rasulullah nangis Pak, istrinya meninggal dunia. Kalau bapak nih saya tanya Pak, izin Pak, mohon maaf, kalau seandainya bapak mengalami ibu nih meninggal, ya nangis nggak bapak? Cuman satu yang jawab Bu. Sekali lagi saya tanya, Pak, kalau ibu nih, istri bapak meninggal, nangis nggak? Kita ulang ya, kita ulang. Ini untuk ibu. Bu, kalau bapak meninggal, ibu nangis nggak? Dengar itu Pak. Pak, kalau ibu meninggal, bapak nangis nggak? Bu, oh Bu, apa tertekan itu bapak di rumah Bu? Hah? Tersiksa kali dampaknya bapak di rumah nih. Sampai saya tanya nggak ada lagi kata-kata yang mampu menjawab. Terdiam 1000 bahasa, nggak bisa sanggup jawab. Bapak sedih nggak? Ibu nangis. Diam. Sekali lagi Bu ya. Pak, kalau nanti ibu meninggal, bapak nangis nggak? Allah. Bu, ini perlu saya sampaikan ya. Kita yang laki-laki sama perempuan beda. Kalau perempuan dalam ilmu biologi, dalam ilmu IPA, perempuan itu kantong air mata lebih besar daripada laki-laki. Laki-laki itu lebih kecil. Mohon maaf, perempuan itu wajar tiba-tiba nangis. Ya kantong air mata lebih besar. Lagi makan, nangis. Lagi nyuci, nangis. Lagi gosok, nangis. Lagi nonton TV, nangis. Lagi teleponan sama kawannya, nangis. Lagi ngerumpi sama tetangga, nangis. Lagi curhat, nangis. Baca status di Facebook, nangis. Ironinya lagi ketawa pun nangis. Ini perempuan nih Pak. Kalau kita yang laki-laki nih Pak, kantong air mata lebih kecil. Jarang kita bisa nangis Pak, betul ya? Mohon maaf Bu, kalau dihajar sama satu kampung, terfitnah, kemudian dihajar sama satu kampung, berdarah-darah ini. Pantang bagi laki-laki itu menjatuhkan air mata walaupun cuma satu tetes. Tapi laki-laki akan menangis ketika dia kehilangan orang yang sangat dicintainya. Makanya Ibu, nanti kita belajar dari bagaimana perjuangan Siti Khadijah sehingga membuat Rasulullah sampai menjatuhkan air matanya. Ini saya tanya sekali lagi, Pak, nangis Pak kalau ibu meninggal? Bu, nggak jawab betul Bu, berarti betul-betul tersiksa lah Bapak di rumah ya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana rupanya sesosok Khadijah itu di rumah? Rasulullah pergi 3 hari 3 malam, nggak ada kabar, nggak ada sempat mengkabari, ditelepon nggak bisa, ditanya sama orang nggak ada yang tahu. 3 hari 3 malam nggak pulang-pulang, pulang menggigil kedinginan. Zammiluni, kata Rasulullah, selimuti aku. Ternyata Rasulullah pergi ke Gua Hira menerima wahyu yang pertama. Datang malaikat Jibril membuat Rasulullah gemetar. Iqra ya Muhammad, kata Jibril. Apa jawab Rasulullah? Ma'ana biqari, apa yang aku baca? Iqra. Muncul ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi sampai ke rumah disambut oleh Rasulullah disambut oleh Siti Khadijah dengan baik. Ditanya kabarnya, menggigil Rasulullah, zammilu, diselimuti aku, diselimuti oleh Siti Khadijah. Bu, kalau bapak pergi 3 hari 3 malam nggak ada kabar, ibu telepon, ibu SMS, ibu WA, nggak ada direspon, nggak tahu kabar. Tanya sama tetangga, nggak ada kabar. Pulang sampai ke rumah, kira-kira ibu apa ini? Bu, mohon maaf, ini pernah saya tanya di tempat lain, ibu tuh bilang, ku ambil HP-nya pertama Ustadz, ku tengok dulu, ku periksa satu-satu, dari mana dia. Di sini enggak ya? Di sini enggak ya?
Ada juga yang lebih ekstrim, ibu tuh bilang, kalau pulang dia nanti Ustadz, setelah 3 hari 3 malam gak ada kabar, sampai ke rumah, suruh dia tidur di luar. Di sini enggak ya? Alhamdulillah, mungkin di tempat lain, di sini enggak. Tapi begitu hebatnya Siti Khadijah, habis seluruh hartanya, seluruh kekayaannya di kota Mekah. Siti Khadijah orang terkaya, tapi seluruh hartanya dikasih untuk Nabi Muhammad, perjuangan dakwah, dikasih gitu aja, nggak ada hitung-hitungan. Ya alhamdulillah. Ya, makanya mohon izin Pak, nanti kalau ada saya buat kuis ke ibu-ibu, kalaupun nanti ibu dapat hadiah, alhamdulillah. Karena kalau bapak saya buat pertanyaan, mohon maaf, bendahara itu kan di rumah ibu. Dapat hadiah, ibu itu yang minta, sini Pak, sini untuk jajan anak katanya. Ya Bu ya. Bu, Siti Khadijah nggak pernah perhitungan sama suaminya. Janganlah perhitungan Bu sama bapak. Ya. Jadi kalau saya analogikan hari ini, ibu mau jadi sosok Siti Khadijah, boleh. Bapak pingin dodos, tiba-tiba egreknya patah. Tenang bang, nggak apa-apa patah. Aku yang manjat tuh pohon. Allahu Akbar. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Beginilah hebatnya pengorbanan seorang Siti Khadijah kepada suaminya tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wajar ketika itu Rasulullah nangis, jatuh air matanya membasahi pipinya. Ya, Pak, oh Pak. Tapi ibu jangan khawatir, meskipun bapak di sini nggak menjawab, diam 1000 bahasa, tapi nanti mereka kalau misalnya ibu meninggal pasti nangis, Bu. Pasti nangis. Kenapa? Ibu ini semua yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang dapat memenangkan hati si bapak. Nanti begitu ibu meninggal dunia, bapak berdiri, duduk di hadapan ibu. Lagi datang jamaah rame-rame berkumpul di rumah, ahlul musibah didatangi oleh warga, kan biasa gitu tuh. Dipeganglah tangannya. Ya Allah deh, nggak kusangka kau cepat kali tinggalkan aku deh, ya Allah. Rupanya ada cincin diambilnya. Ya Allah deh, kau cepat kali lah. Sedih kali apa ini deh. Dia ambil lagi yang sebelahnya cincin mas. Modal kawin dicocoknya, ambil masuk kantong. Ya Allah deh. Teriak. Ditanya sama tetangga, kenapa bang? Kenapa bang? Ini susah, ku cabut katanya. Udah sempit kali rupa di tangannya itu. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggal istrinya tercinta Siti Khadijah. Tak lama setelah itu nyusul pamannya Abu Talib. Kemudian Rasul berangkatlah, niat hati refreshing, niat hati menghibur diri. Kemana Ustaz? Ke satu negara yang nama negerinya adalah negeri Taif. Kalau Rasulullah dari Mekah ke Madinah disambut dengan indah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajabas sukru alaina. Tapi pergi ke negeri Taif tak ada sambutan, dilempari cacian, dihina, dimaki, diancam mau dibunuh, diusir, dilempari batu, kena tumitnya Rasulullah, berdarah, datang sahabat untuk melindungi, berdarah kepalanya, berdarah badannya, berdarah pelipisnya. Malaikat Jibril tak sampai hati datang menjumpai Rasulullah ketika itu. Ya Muhammad, tak tega aku, tak sampai hati aku. Kalau sampai jatuh darahmu itu, yang ditumitnya itu jatuh, kena ke bumi, ku hancurkan satu negeri Taif. Bu, Bu, kalau seandainya saya datangi malaikat Jibril, ya, tak sampai hati saya, kata malaikat, ini contoh, tak sampai hati saya ya Ustadz, kau dihina sama haters, kau dihina sama orang, kau mau diancam dibunuh, apa yang mau ku buat? Kalau sempat darahmu jatuh ke tanah, kata Jibril, contoh di posisi saya, ya, ku hancurkan semua satu desa itu katanya. Apa yang saya buat Bu?
Saya gosok-gosok tubuh tanah itu. Itulah. Tapi kita bukan seperti itu. Rasulullah menunjukkan akhlak yang baik. Inilah yang mau saya bicarakan. Inilah yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Apa itu? Rasulullah adalah orang yang paling mudah memaafkan. Jawab Rasulullah, tidak Jibril. Ya, mungkin mereka nggak tahu. Kudoakan mereka. Akhirnya didoakan Rasul. Jadilah negeri Taif itu menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 100% umatnya adalah umat Islam. Ini akhlak Rasulullah. Halo adik-adik. Halo. Makanya kalian kalau ada yang ngejek, jangan balas ejek. Ya. Jadi kalau ada yang ngejek, umpama gigi mau boneng, diajak kau boneng, boneng, boneng. Kau tengok kepalanya botak, kau ejek memang kau botak. Selesai. Ribut, berantem. Berapa banyak hari ini ayah, bunda, kasus pembunuhan di SMP, di SD. Karena apa? Ejek mengejek, tak ada rasa untuk memaafkan. Akhirnya timbul kasus-kasus yang demikian. Ngeri. Itu berapa kali saya lewat ke Binjai, berapa kali saya lewat ke Medan, itu yang saya lihat, tawuran, ya, bawa sajam. Anak-anak geng motor tuh ternyata masih anak-anak bocil. Udah pandai dia megang golok, udah pandai dia megang senjata tajam. Lewat kita di sana dikejar-kejar sama mereka. Asalnya karena ejek mengejek. Maka ketika akhlak Rasulullah ditanamkan dalam hati mereka, diejek sekali, prinsipnya diejek sekali, lempar senyuman. Artinya dilempar batu, kita lempar sama dia bunga. 2 kali dilempar batu, 2 kali lempar bunga. 3 kali lempar batu, 3 kali diejek, tetap balas senyuman. Ya, ini yang mesti kita ajarkan sama adik-adik. Insya Allah mereka jadi anak-anak yang soleh, amin. Enggak ada yang amin kan, Bah? Insya Allah adik-adik kita nih, anak-anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, jadi anak yang sukses. Alhamdulillah. Nih adik-adik, siapa yang mau jadi anak sukses? Angkat tangan. Alhamdulillah. Siapa yang pengen jadi anak baik? Siapa yang pengen jadi anak malas? Halo. Hai. Halo, hai. Khusus untuk adik-adik yang bisa menjawab, Ustaz kasih hadiah. Apa arti amul huzni? Tadi baru kita jelaskan. Amul huzni. Kalau amul fil tahun gajah, amul huzni tahun ada? Oke. Siapa yang bisa jawab? Ustaz kasih hadiah, ya. Pertanyaan yang tadi kita nantikan, kita ganti pertanyaan. Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat 26. Rukun sholat berapa? Sini. Siapa namanya? Dapa. Alhamdulillah. Dapa, kamu mendapatkan hadiah ya 2000. Ya. Terima kasih. Salam. Alhamdulillah. Ya, nanti kita kuis lagi ya. Rukun sholat itu ada yang bilang 13. Betul, menurut buku tuntunan sholat. Ada yang bilang 17, ada yang bilang 18. Betul. Ya, nanti kita kaji. Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Belum ngantuk kan? Masih semangat ya? Alhamdulillah. Ketika itu pulang Rasulullah, barulah terjadi yang namanya Isra Mi'raj. Kapan? Setelah pulang dari negeri Taif. Isra itu apa? Isra itu perjalanan malam. Ya, minal masjid ilal masjid.
Mi'raj itu apa? Mi'raj itu naik ke atas. Makanya dalam kitab Khalasul Nurul Yakin yang dipelajari di kelas 1 ketika kami dulu mondok di Mustafawiyah, itu isinya apa? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Nah, ini baru kita masuk salat. Inti daripada Isra Mi'raj sebetulnya cuma satu, salat. Ya. Oh, Bu, adik-adik, coba semua lihat kemari. Ini apa? Ini apa? Aqua ya. Sekali lagi saya tanya, ini apa? Aqua. Ini apa? Ini air minum. Ini apa? Aqua. Coba. Rukun Islam ada berapa? 5. Urutan yang terakhir apa? Naik haji bagi yang mampu. Namanya saja naik haji bagi yang mampu. Enggak semua mampu naik haji. Kalau kita semua mampu naik haji, udah semua dapat gelar hajjah atau haji, ya kan? Enggak semua mampu, kita lepas. Masih terpegang aqua? Masih terpegang? Yang keempat apa? Zakat. Iya. Enggak semua juga mampu bayar zakat. Karena zakat itu ada nisabnya, ada ukurannya, ada haulnya. Ada zakat ternak, sampai di mana ternaknya, bilangan ke berapa baru bisa dizakati. Ada zakat emas. Emasnya itu sampai hitungan berapa baru bisa dizakati. Ya kan? Kita lepas. Berapa jari yang pegang aqua nih? Halo adik-adik. Halo. Berapa yang kita pegang nih? 3 jari. Terpegang masih aqua? Masih ya, alhamdulillah. Yang ketiga apa? Urutan yang ketiga, puasa. Ya, nggak semua orang sanggup dan mampu untuk berpuasa. Ya. Halo adik-adik. Tengok. Ya, tengok. Nanti dapat semua, tenang. Ya, udah. Nggak semua orang mampu Pak berpuasa. Ada yang haid, ada yang halangan, nggak boleh berpuasa. Ada yang musafir perjalanan jauh, ada yang sakit kronis harus minum obat. Nggak apa-apa nggak puasa, tapi ingat wajib diganti. Kita lepas. Yang kedua apa? Rukun Islam itu kita lepas. Jatuh. Ya, jatuh. Kalau kita nggak sholat, runtuh agama. Kata Rasulullah dalam hadisnya, as-sholatu imaduddin. Ayo adik-adik nanti biar Ustaz kasih hadiah. Hafal dulu. Ikuti Ustaz. As-sholatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Siapa yang udah hafal? Salat itu tiang agama, hilang sudah. Ayo, siapa yang hafal? As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Ada yang udah hafal? Ayo sekali lagi. As-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin. Yang udah hafal? Sini. Gak apa-apa sini. Ini biar melatih mental mereka, biar berani ya kan. Gak apa-apa sih. Siapa namanya? Ihsan udah sekolah? Udah. Kelas berapa? Kelas 3. Alhamdulillah. Coba ulang ya. As-sholatu ima apa? Ima Duddin.
Artinya, sholat itu tiang agama. Alhamdulillah, ada hadiah. Banyak ini, tenang aja. 4.000 ya. Ini makin naik terus nih hadiahnya ini, sampai hadiah 20.000. Siap-siap, jangan ribut. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu inti daripada pembelajaran Isra Mi'raj. Ya. Bu, berapa rukun salat itu? Tadi kita bahas 13. Ada juga yang mengatakan 17 18 kan gitu Sadul ya. Dalam kitab matan Ghayatul Takrib disebutlah dia rukun salat ada 18. Bahkan sampai dalam kitab Bajuri. Kenapa? Karena dihitung dengan tumak ninah. Pertanyaannya, apa itu tumak ninah? Tumak ninah itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maka sholat itu nggak boleh buru-buru. Sholat nggak boleh buru-buru. Siapa rupanya Ustaz yang buru-buru sholatnya? Ibu lah yang buru-buru tuh. Kapan Ustaz? Kalau habis jemur kain. Jujur. Kalau habis jemur kain, tiba-tiba mendung. Ibu angkat takbir, Allahu Akbar. Rakaat pertama selamat. Rakaat kedua, Allahu Akbar. Tiba-tiba terdengar suara gluduk. Nampaknya bentar lagi bakal hujan ini. Allahu Akbar. Tetangga ngomong, Kak, mau hujan. Turun hujan tuh. Allah. Assalamualaikum. Betul itu, Bu? Betul pula katanya, Pak. Udah. Ini kuis untuk ibu-ibu. Yang bisa menjawab hadiahnya 50.000. Ya. Yang bisa menjawab hadiahnya 50.000. Siapa yang ngasih hadiahnya Ustaz? Tenang. Yang ngasih adalah Pak Kadus. Mana Pak Kadusnya? Oh, udah pindah ke samping. Ya, nanti siap-siap Bang Andi. Pertanyaan saya adalah, apa itu syarat dan apa itu rukun? Apa persamaan dan apa perbedaan? Ini khusus untuk ibu-ibu. Syarat dan rukun, persamaan, perbedaan. Ada, Ibu? Hitungan 3, 1, 2. Saya tambah hadiahnya 100.000. Yang bisa jawab 3. Alhamdulillah, nggak jadi keluar duit kita Bang. Khusus untuk ibu-ibu di sini, saya akan jawab. Ini sifatnya rahasia. Saya nggak ingin kampung lain dengar. Ini khusus oleh-oleh untuk ibu semua. Dengarkan Bapak Ibu. Syarat, ya. Karena ini rahasia, saya agak pelan. Syarat adalah dengar dulu. Baik, dengarkan. Ya udah, biar dibagi dulu. Udah adik-adik, halo. Hai. Halo, hai. Alhamdulillah. Coba adik-adik ikut Ustaz. Angkat tangannya, angkat. Udah. Goyang-goyang seperti ini. Ya, udah.
Tatap mata saya. Tatap. Tengok, perhatikan. Saya bilang mata, pegang mata. Kita tes kecerdasan ya. Mata. Mantap. Lagi. Hidung. Hidung mana hidung? Lagi. Udah. Lubang hidung. Dia sambil ketawa masuk gini juga dia. Lubang hidung mana lubang hidung? Lagi. Lidah. Ya Allah ya Rabbi ya Rasulullah. Bu, maaf bu. Udah masuk kemari, udah masuk. Lidah. Ini Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengar kan? Salat rukun adalah sesuatu yang sifatnya wajib. Apa itu Ustaz wajib? Wajib dalam ilmu usul fikih dikatakan adalah mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Bila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu syarat sesuatu yang sifatnya wajib dilakukan sebelum pelaksanaan. Rukun apa? Rukun adalah sesuatu yang sifatnya wajib dilakukan di dalam pelaksanaannya. Persamaannya apa? Sama-sama wajib. Perbedaannya apa? Kalau syarat sebelum, kalau rukun di dalam. Itu dia. Halo adik-adik. Hai. Ayo. Ini hadiah Ustaz kasih lagi untuk kalian kalau bisa menjawab. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pihak perempuan? Saya ulang pertanyaannya. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad dari pihak perempuan? Kalau pihak yang laki enak kali, Abdul Muthalib katanya. Ini contoh. Nabi Muhammad punya ayah, ya kan? Siapa ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Abdullah punya ayah, Abdul Muthalib. Nabi Muhammad punya emak. Siapa nama emaknya? Siti Aminah. Siti Aminah punya ayah. Siapa? Itulah kakek Nabi dari pihak perempuan. Ini mohon maaf Ibu, ya kita buat saja acara Isra Mi'raj, acara Maulid Nabi, anak ditanya kayak gini belum tentu bisa jawab. Ibu itu pun mikir apa jawabannya ya, apa ya? Apalagi kalau nggak kita buat. Hari ini kalau kita turuti ahli bid'ah yang suka mengkafir-kafirkan, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit kafir, kullu bid'ah dolalah, wa kullu dolalah finnar. Setiap yang ada dibuat zaman Rasul itu tambahan, setiap yang tambahan masuk neraka. Kalau ini kita ikuti, selesai kita. Coba bayangkan, seandainya Bu, kalau kita nggak buat acara ceramah Isra Mi'raj, acara ceramah Maulid Nabi, bentar lagi bulan puasa, nuzulul Quran, kalau itu kita nggak buat, pikirkanlah nasibku. Ya kan kalau nggak ceramah kita nggak ada job. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini kita buat saja, saya tes anak-anak, belum tentu bisa jawab. Ayo coba anak-anak, nama kakeknya Nabi Muhammad dari pihak perempuan. Dengarkan jawabannya. Dengarkan. Jawabannya adalah Wahab. Siapa Wahab? Siapa Wahab? Siapa Wahab? Kakeknya Nabi Muhammad dari pihak perempuan. Oke, kita ulang. Siapa Wahab? Saya. Ya kan? Saya Wahab. Siapa Wahab? Kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pihak perempuan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi kita bakal masuk bulan puasa. Kalimat tadi ayatnya dibuka dengan subhanalladzi asra. Artinya di sini dituntut kita untuk banyak-banyak bertasbih. Apa itu tasbih? Berzikir.
membersihkan hati. Terutama ini udah masuk bulan Sya'ban. Sya'ban itu apa Ustaz? Sya'ban itu bahasa Arab yang diartikan adalah pemisah atau perantara. Terpisah dari apa? Dari bulan Rajab, kemudian Ramadan, pertengahannya bulan Sya'ban. Tapi dalam makna Sya'ban sebenarnya berasal dari 4 huruf. Yang pertama ada huruf Sya, yang kedua adalah huruf Ain, yang ketiga ada huruf Ba, dan yang terakhir yang keempat ada huruf Nun. Ayo kita lihat apa arti Sya'ban itu. Yang pertama huruf Sya. Sya-nya itu adalah syarifah. Adik-adik, ini nanti kita adakan lagi kuis. Dengarkan. Halo. Ini materinya mau kita jadikan kuis. Dengarkan, nanti biar bisa menjawab. Ya. 4 huruf tadi ya Bu ya. Sya'ban. Sya, Ain, Nun. Ba, Nun. Sya-nya itu apa? Sya-nya itu adalah syarifah. Syarifah itu apa? Kemuliaan. Kemudian yang kedua ada huruf Ain. Ain itu apa? Ulu atau berasal dari kata Ali. Ali itu tinggi. Yang keempat, ketiga ada huruf Ba. Ba itu apa? Ba itu adalah bir. Bir itu adalah kebaikan. Makanya sering kita dengar birrul walidain, artinya berbuat baik sama orang tua. Birnya itu diartikan kebaikan. Dan yang terakhir yang keempat ada huruf Nun. Apa itu huruf Nun? Nun itu nur, cahaya. Kalau di bulan Sya'ban ini kita mampu memaksimalkan ibadah kita, ada puasa yang belum terganti kita qadha di sini, ada istighfar kemudian sering kita beristighfar, kita sering bertasbih, kita sering berzikir, momen yang pas dapat 4 kategori. Cahaya dari Allah, kemudian kebaikan Allah kasih, kemudian apalagi Allah kasih sama kita tingkat derajat, naik tingkat kita di mata Allah, dan yang terakhir Allah kasih kemuliaan sama kita semua. Saya mau tanya, di sini ada wirid Yasin enggak? Ada Bu ya? Di sini ada wirid Yasin Pak? Ada, alhamdulillah. Nih, mohon maaf biasanya di sana sama di sini beda. Kalau daerah Sumatera wirid Yasin itu yang bapak-bapak pakai gigi. Begitu masuk zikir, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Gigi 1. La ilaha illallah. Masuk nanti gigi 2. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nanti masuk gigi 4, 5. La ilaha illallah. Nggak jelas lagi apa yang dibaca. Bagaimana bisa membersihkan hati? Bagaimana bisa merubah, mensucikan diri? Zikirnya kita tak jelas apa bacaannya. Tapi luar biasa Pak. Di sana, di sini enggak. Di sini ibu-ibunya sama kayak di sana. Alhamdulillah zikirnya itu mulai dari awal itu terus sampai akhir. Betul Bu? Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu terus sampai akhir. Kali nanti kalau ada orang datang terlambat, sini, sampingku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kakak, kau tahu nggak siapa yang wirid ini? Itu. La ilaha illallah. Kau tahu nggak, dia nggak enak masak lontongnya, nggak enak rasanya cemek. La ilaha illallah. Jadi kita menggosip, betul Bu. Betul pula itu di tempat lain. Kurangi. Mohon maaf, perempuan itu salah satu dosanya adalah ketika dia terlalu suka membicarakan kejelekan orang lain. Mohon maaf, hatinya berarti belum bersih, belum mampu zikir itu membersihkan hatinya. Makin pelan suaranya, makin kencang gosipnya. Mohon maaf, lewat yang diceritakan itu. Ini penyakit hati. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, hati manusia itu bagaikan cermin. Kalau cermin bersih kita bisa berkaca. Kalau cermin kotor kita nggak bisa berkaca. Kalau hati bersih mudah masuk nurullah, mudah masuk hidayah Allah. Tapi kalau hati kita kotor, masih nyimpan dengki sama orang, belum kita cuci hati dengan istighfar, mohon maaf. Makanya terjadi orang lain beli kulkas, tetangga beli kulkas, kita kedinginan.
Orang lain tetangga beli mobil, kita beli bodrek. Karena hati masih rusak. Momennya di Ramadan inilah ya diperbaiki, apalagi di bulan Sya'ban menyongsong Ramadan. Satu lagi Bu, Bu. Kalau ibu berzikir wirid Yasin, saya minta tolong saja jadinya. Bu, kalau ada anak yang belum lepas ASI, jangan dibawa di wirid Yasin. Mohon maaf, ya, mengganggu konsentrasi Ustadz. Pernah kejadian saya ngisi acara wirid Yasin Akbar, ibu tuh datang, anaknya belum lepas ASI, duduk di samping saya, Pak. Saya gini-gini Ustadz, tapi saya juga manusia. Makin kencang zikirnya, la ilaha illallah, nangis anaknya, kata anaknya. Dalam hati saya, mampus, kena lah aku ini, kapok lah aku ini. Cobaanku berat kali hari ini ya Allah. Dibuka kancing yang pertama, udahlah, keringat jagung, basah ini baju. Dibuka kancing yang kedua, makin kencang nangis anak, makin cepat. Akhirnya terjadilah, Bu. Iya Pak, mohon maaf, ditengok dosa, nggak ditengok penasaran gitu loh. Tahu, ibu lihat yang saya bilang ini. Kasihlah uang kas sama tetangga, titip, tinggal anak di rumah, nggak apa-apa. Ya, atau pas lagi zikirnya itu ya perempuan semua. Ini ada ustadz yang datang, lemah iman saya ketika itu Pak. Tak bisa saya berkata-kata lagi. Istighfar aja lah banyak-banyak udah. Besok-besok enggak, jangan lagi kalau bisa di sana gitu. Ini makanya perlu saya sampaikan. Ya, bersihkan hati menyongsong Ramadan. Cukup dengan zikir aja, itu baru hablum minallah, belum hablum minan nas. Hablum minan nasnya gimana Ustaz? Kalau ibu ada salah sama tetangga, minta maaf. Walaupun orang bilang budaya di Indonesia ini habis selesai puasa, masuk kemudian Idul Fitri, di sini Lebaran silaturahmi, tapi sebetulnya lebih bagus lagi, lebih mantap lagi, lebih paten lagi silaturahmi itu minta maaf sebelum puasa. Air sama minyak bisa nyatu? Enggak. Putih sama hitam bisa nyatu? Enggak. Kebaikan sama kejahatan bagaimana mungkin bisa nyatu? Hilangkan dulu kejahatan, minta maaf sama tetangga, terutama ibu-ibu nih, minta maaf sama suami ibu. Jangan bilang nggak ada salah ibu sama suami. Saya paham betul yang dirasakan bapak-bapak ini. Merepet aja kerja di rumah, betul Pak? Betul kata anaknya. Anaknya jujur nih. Oh Bu, minta maaf sama suami. Datang pulang dari pengajian acara Isra Mi'raj nih, jumpa sama suami, Bang. Oh Bang, iya Dek. Adik mau jujur Bang. Tolong maafkan kesalahan adik ya Bang. Selama ini adik sering merepet samamu Bang. Selama ini adik sering terlambat ngasih kopi samamu Bang. Ya, saya Bang, maafi adik ya Bang. Selama ini kau tahu nggak Bang, duitmu hilang sering di celana kan. Aku yang ngambil Bang. Kadang berjumpa 20, kadang berjumpa 50 Bang. Pak, kalau ibu udah jujur kayak gini Pak, Bapak maafkan nggak Pak? Maaf Pak ya, dimaafkan. Bapak pun jujur juga. Ya udah Dek, ikhlas hati Pak. Ku maafkan kau Dek, nggak apa-apa Dek. Cuman itulah Dek bodohnya kau. Kau nggak tahu di bawah bantal tuh ada duit dimpul lagi. Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah, bersihkan hati menyongsong Ramadan. Terakhir, ya itu nampaknya di jam 12, betul nih itu. Jam berapa ini? Terlagi jam 10 ya. Efektifnya ceramah itu dalam ilmu pendidikan 1 jam. Selang 1 jam kurang fokus lagi untuk mendengarkan. Kemarin saya ceramah di apa namanya, Desa Tanjung Genteng. Ini mohon maaf, semalam tanggal 1 saya ceramah di Sekoci, jauh Besi Tambu. Sekoci, jaraknya dari sini ke sana 3 jam. Karena berhenti, kalau enggak ya enggak sampai segitu. Habis dari Sekoci saya ceramah di Desa Alur Hitam. Di Desa Sukamakmur, Dusun Alur Hitam, Lorong Ampat. Habis dari sana saya ceramah lagi, ceramah Isra Mi'raj ya malam kemarin di Desa Tanjung Genteng. Kemarin lagi hari Minggu siang, ini hari apa? Senin ya. Hari Minggu saya ceramah Isra Mi'raj di Desa Ingin Jaya.
Kebetulan malam ini alhamdulillah saya mengisi ceramah Isra Mi'raj di Desa Semadam, masjidnya Masjid Babut Salam, dusunnya dusun Kampung Pipa, tetangga sama kampung saya. Mohon maaf Bu, ayah bunda, nanti tanggal 14 saya ceramah lagi di Polo 3 di SMP Negeri Anam Tamiang Hulu kalau tak salah. Entah 4 entah 6, pokoknya itu. Minggu depannya lagi Bu, saya bakal ceramah ke daerah Batam. Naik pesawat terbang ke Batam, terbang lagi kemudian ceramah ke Jakarta. Habis itu saya bakal ceramah ke Singapura. Dari Singapura saya bakal terbang ke Indonesia kalau diundang. Kalau nggak diundang ngapain lah pulang ya? Kurang kerjaan ya. Allahu Akbar. Terakhir minal masjid ilal masjid. Ya, Isra Mi'raj kan itu. Dari masjid ke masjid yang lain. Artinya apa? Dituntut kita untuk lebih menghidupkan masjid. Mohon maaf, kalau hari ini saya bawa kitabnya Khalasatul Yakin atau Syiah Nabawi, waktu kita nggak cukup. Kami di pondok pesantren, tanya sama Ustaz Jul di pondok pesantren Samalanga. Saya di pesantren Mustafiyah Pulau Baru 4 tahun pindah ke Alisuya. Tanya sama Abang Ariandi, 1 semester nggak cukup mengaji kitab. 2 semester belum tentu tamat. Tapi hari ini saya ambil kesimpulan pentingnya saja, Isra Mi'raj minal masjid ilal masjid. Artinya apa? Dituntut kita untuk menghidupkan masjid. Artinya, ayo ayah bunda, bapak ibu makmurkan masjid. Maju mundurnya masjid nih Pak Imam, tergantung siapa yang supir, betul nggak? Mobil tuh enak kita jalan, kalau yang nyupir pandai, nyaman kita. Masjid ini pun gitu. Kalau ada anak-anak yang bagus suaranya, suruh ajan, anak-anak muda ajan. Mohon maaf, jangan yang udah tua-tua, yang suaranya udah serak-serak, napasnya udah sesak, itu yang ajan. Macam tak ada lagi orang lain kan gitu. Allahu Akbar. Allah. Tapi kalau anak-anak nih, yang muda-muda nih, yang sekolah SMP, sekolah SMA, apalagi sekolah pesantren, dia ajar, dimasukkannya suara, napas full, suara besar. Hayya 'alas shalah. Nah gitulah kalau panjang napasnya. Sampai orang pun dengar senang. Ibunya di rumah, alhamdulillah anakku ya Allah, senang. Ini apalagi kalau pandai-pandai imam, penghafal Quran, ada hafalan Qurannya, maju jadi imam, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sodihnya didengar, merdunya suaranya. Ibu tuh di belakang, ya Allah, aku sangka anakku selama ini, ya Allah, aku sekolahkan dia ke pesantren gak sia-sia, ya Allah. Kakak, kau tahu gak, itu anakku itu, kak anakmu gak bisa tuh kak. Kakak pun marah, merepet. Aku tahu itu anakmu, tapi kita lagi sholat, diam. Datang yang samping, alhamdulillah, untung aku gak lecok. Batal sholatnya, batal. Tapi saya mau menggambarkan segitu senangnya orang tua melihat anak yang seperti itu. Betul kata Rasulullah, ridallaha fi ridho walidain wa suktullaha fi suktil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua, murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Saya bisa ngomong di sini bukan karena saya yang hebat, bukan karena ustadz yang hebat, tapi doa mak saya yang kuat. Tapi mak saya hari ini sudah meninggal dunia. Dulu kemana-mana saya mau ceramah, saya salam, saya cium tangan mak saya. Sekarang tak ada lagi yang saya salam. Makanya ini adik-adik ini, mumpung masih ada mak ayah kalian, baik-baik kalian salam kemana-mana, minta izin kalian. Mumpung masih ada. Kalau nggak ada nanti baru terasa. Serius saya bilang. Ya, hidupkan masjid. Nanti ya, mohon maaf, yang ngaji pun di mikrofon ini, ya. Suaranya, bacaannya harus dianalisa lagi, harus bagus lagi. Jangan sembarang-sembarang ngaji. Ya serius saya bilang.
Ngaji itu ada aturan. Warattilil Qur'ana tercila, kata Allah. Bacalah Quran dengan bagus. Mohon maaf ibu, alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah hanya ha kecil. Kalau kita baca alha hanya ha besar, segala celaka bagi Allah. Ngeri nggak artinya? Ngeri. Ihdinas siratal mustaqim, hurufnya huruf O, kita baca huruf K, mustaqim. Tunjukilah kami jalan kepiting. Kepiting itu bengkok. Begitu pentingnya. Kata Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tak ada batasan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Ya, saya kira cukuplah malam ini sampai di sini karena jam 9.56. Nanti kita tutup lagi untuk doa. Adik-adik, ini masih ada kuis untuk kalian. Siap dengan pertanyaan? Siap? Siap? Alhamdulillah. Pertanyaannya, berapa rukun iman sebutkan? Yang hafal, maju ke depan. Yang hafal. Yang pertama iman kepada Allah, begitu sampai yang 6. Nah, sini, nggak apa-apa, harus berani, latih mental, biar berani anak kita, Bu. Ya, sini. Ini hadiahnya makin malam makin besar. Ya, siapa namanya? Alifah Fitria. Khalifah Fitria. Alifah Fitria. Coba rukun 6 apa saja. Tapi sebelum jawab itu ada password. Siapa nama passwordnya itu? Pertanyaan. Siapa nama kakeknya saya? Nggak tahu ya? Mana tahu Pak? Ya, coba rukun iman ada 6 apa saja? Rukun iman kepada Allah. Terus? Kedua, nyanyi Boleh, boleh? boleh. Mau nyanyi dulu. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Coba. Rukun iman ada 6 perkaranya. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada Rasul. Yang keempat iman kepada kitab. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada qadar dan takdir. Iman artinya percaya. Alhamdulillah ya. Ini karena saya senang dengarnya, saya kasih hadiah yang agak lumayan. Tadi berapa? 4.000 ya? Ini masih banyak di 2.000 ya ini ya. 3, 4, 5, 6 2.000. Ya, salam. Alifah, terima kasih. Ini masih ada duit 1.000, duit 5.000 dan duit 20.000 untuk adik-adik selanjutnya. Yuk, siapa yang bisa jawab ya? Pertanyaannya adalah, iya, nggak apa-apa ya. Berapa rukun agama? Rukun agama. Apa itu agama? Tidak gama kacau. Berasal dari bahasa Sanskerta. Tidak gama kacau. Setiap orang punya agama. Setiap agama itu menyelamatkan. Meskipun dia tidak agama Islam, tapi dia punya peraturan hidupnya tak akan kacau. Tapi tidak semua agama masuk dalam surga. Agama yang diterima si Allah hanya satu, agama Islam. Innad din indallahil Islam. Tapi yang saya tanya, rukun agama berapa? 5, 6, terus gak apa-apa. Berapa? 3. Sini, hafal yang 3 itu. Yang pertama apa? Nanti dibilang sabun, sikat gigi. Ayo, hafal. Udah betul tuh 3. 3 itu apa gitu? 3. Ayo. Ibu-ibu yang tahu boleh dibantu. Ya. Apa aja yang 3 itu? Nah, apa? Coba sini. Sini nggak apa-apa. Siapa namanya? Napa? Bu katanya. Kalau Bu saya ginilah. Ayo. Siap. Ayo sini. Ustaz kasih hadiah. Ayo.
Siapa namanya? Lapa. Lapa. Alhamdulillah. Rukun agama ada berapa? 4. 4. Karena dia sudah berani maju, alhamdulillah tetap saya kasih hadiah ya. Lapa namanya ya. Nah, ya. Alhamdulillah. Rukun agama cuman 3. Yang pertama adalah iman yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Iman, turunan pembelajarannya itulah pelajaran tauhid. Islam, turunan pembahasan pelajarannya itulah fikih. Fikih itu apa? Fikih itu al-fahmu dalam kitab Bajuri. Apa itu al-fahmu? Pemahaman. Ada yang sholatnya kayak gini ya kan? Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang angkat takbir langsung gini. Jadi yang mana yang betul? Semua betul, selagi kita tahu dasar. Jadi nggak usah nyalahkan orang. Yang salah itu kayak mana? Kalau digabung semua, Allahu Akbar. Itu baru salah. Jadi Islam turunan pembahasan adalah fikih. Kemudian ihsan, turunan pelajarannya itu tasawuf. Tasawuf itu apa? Itulah akhlak. Makanya 3 pelajaran ini menjadi wajib dimiliki oleh setiap individu. Setiap orang wajib. Wajib itu ada namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, 1 orang aja yang nuntut ilmu tuh gugur loh 1 kampung. Ada ilmu kedokteran, sifatnya fardu kifayah. 1 orang belajar ilmu kedokteran, udah aman 1 kampung nggak apa-apa. Tapi kalau yang 3 pelajaran ini, tauhid, fikih, kemudian tasawuf atau akhlak, ini wajib setiap anak, setiap individu, setiap orang mempelajari pelajaran itu. Gimana caranya Ustadz? Mohon maaf ayah bunda, kita kerja. Ya Pak ya. Kita cari nafkah. Kadang anak tak bisa terkontrol. Virus yang luar biasa di rumah itu apa? HP. Mohon maaf, HP ini pengaruhnya luar biasa. Gara-gara HP anak bisa rusak. Azan di masjid, hayya 'alas shalah, dia pun main tembak, hilang sholatnya. Bisa melawan sama orang tua. Jadi gimana caranya? Masukkan dia ke pondok pesantren. Di pondok pesantren tak ada boleh pegang HP. Minimal masa remajanya dihabiskan menuntut ilmu agama. Masalah dia mau jadi anak sukses, mau jadi ustaz, nggak usah khawatir Bu, Pak. Nggak semua anak alumni pesantren jadi ustaz. Kami 3 bersaudara, tapi semua nggak jadi ustaz. Minimal anak pesantren punya ilmu agama, selamat akidahnya, aman. Nanti tinggal lihat pesantren yang mana, ada di daerah perbatasan, ada di Kuala Simpang, ada tempat saya hari ini bekerja di daerah tahfiz Quran Syuhada. Selain mereka menghafal Al-Quran, mereka juga akan dicekoki dengan pelajaran kitab kuning, belajar kitab-kitab tradisional. Sebelum ke sana, waktu SD, taruh di mana? Taruh di TPA Ustadz Jul. Ya, biar mereka belajar ngaji. Ini semua pada ngaji sama Ustadz Jul kan? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kuntil anak naik sepeda. Ngapain pula kuntil anak naik sepeda ya kan? Kurang kerjaan. Tapi karena dipantun kita gaskan saja, kuntil anak naik sepeda jatuh ke sumur. Jangan lama-lama mandang saya, nanti malam nggak bisa tidur. Kacang arcis, kacang garuda, ceramah habis, salam pun bakal tiba. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata saya yang salah, mohon maaf Pak, Bu, dunia dan akhirat. Maaf. Alhamdulillah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam celana. Kecocok sakit rasanya, betul saya bilang. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita tutup dengan salam, saya seperti yang disampaikan oleh MC tadi, kita akan tutup dengan doa. Sebelum itu saya mengajak Bapak
ibu, ayah, bunda semua untuk sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Adik-adik, jangan ribut ya, kita doa, kita mau minta serius sama Allah. Ya, ibu-ibu sambil nanti kita istighfar, ya sambil kita doa. Ibu istighfar minta ampun sama Allah dalam hati, ucap astagfirullah, amin, astagfirullah, amin, gitu ya Bu ya. Bapak-bapak tolong dibantu juga semua sama-sama kita ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa semua orang yang hadir di Masjid Babus Salam tercinta ini ya Allah. Ampunkan dosa yang duduk di samping kanan kiri kami, depan belakang kami ya Allah. Ampunkan dosa seluruh yang pernah membantu berjasa dalam hidup kami ya Allah, menolong kami pasca banjir ini maupun ketika air itu berat ya Allah. Dahsyatnya air yang membanjiri Aceh kami, yang kami kehilangan harta ya Allah, kami kehilangan semua yang kami punya ya Allah. Ternak yang kami selama ini pelihara habis semuanya, mati kena air ya Allah. Kami sadar itu semua adalah milikmu ya Allah. Kami minta pasca banjir ini cuma satu ya Allah, kuatkan kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah. Kami tak minta Engkau kurangi cobaan kami, kami hanya minta Engkau berikan kami ketabahan, kekuatan agar kami mampu dan sanggup menghadapi cobaan dan ujian ini ya Allah. Ampunkan orang yang pernah menolong kami itu ya Allah. Ampunkan pula orang yang pernah berbuat salah pada kami, yang jahat pada kami, yang pernah menggosipi kami, yang pernah memfitnah kami ya Allah. Ampunkan semua dosa orang-orang itu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini yang hadir di sini dengan sakitnya kami mohon sembuhkan ya Allah. Yang datang dengan ujian segala permasalahan cobaan kami mohon berikan kekuatan. Yang datang hari ini dengan hutang piutangnya ya Allah, limpahkan rezeki padanya agar ia mampu melunasi segala hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hilangkan kedengkian iri dalam hati kami, hilangkan kekotoran dalam hati kami, izinkan hati kami bersih menyambut kedatangan bulan suci, izinkan kami bertaubat padamu ya Allah. Ampunkan salah dan dosa kami melalui keberkahan pada acara hari ini, dalam majelis ilmu ini. Malaikat Jibril yang kami paham, kami tahu Malaikat Jibril sanggup menghitung ribuan bintang di langit. Malaikat Jibril sanggup menghitung seberapa banyak pasir yang di pantai. Malaikat Jibril sanggup menghitung seberapa banyak daun yang ada di seluruh pohon-pohon. Tapi Malaikat Jibril tak sanggup menghitung seberapa banyak pahala orang yang hadir dalam majelis ilmu.
melalui keberkahan majlis ilmu malam ini ya Allah. Kami mohon padamu, ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami hingga kolak rahimnya, tumpah darahnya, bercucuran air matanya, menahan sakit dan derita, bertaruh dengan nyawanya. Itulah ibu kami ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah nyenyak tidurnya karena menyenangkan tiduran kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan makanan minuman kami. Ampunkan ibu di balik marahnya, repetannya karena kasih sayangnya untuk kami ya Allah. Ampunkan ibu yang sengaja menahan beli yang dia mau, menahan beli baju baru, menahan beli sepatu baru. Ia tahan semua keinginannya. Ia kabulkan, ia dahulukan keinginan anaknya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunkan pula seorang lelaki yang nama kami dibintikan dengan namanya. Itulah ayah kami ya Allah. Lelaki yang pertama sekali mengenalkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Kami laki-laki diazankan, kami perempuan diiqamahkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Dengannya kami kenal Engkau adalah Tuhan kami, dan Nabi-Mu yang malam ini kami peringati Mi'rajnya adalah Nabi kami ya Allah. Ampunkan ayah yang kami sering salah paham dengannya ya Allah. Ampunkan ayah yang sering bertanya kabar melalui lembutnya lisan ibu, yang sering memberi uang saku melalui lembutnya tangan ibu, yang kami sering menganggapnya cuek dan tak peduli. Kami sering sangka buruk padanya, padahal hatinya selalu memikirkan kami selaku anaknya. Ia simpan semua masalahnya, ia simpan semua penderitaannya. Sakit tak pernah dia ceritakan, ia tahan semua. Ia hanya adukan kepadamu ya Allah. Ampunkan ayah yang bahkan rela mengutang demi anaknya, yang bahkan rela mengambil calon yang haram demi anaknya. Ampunkan ayah dan ibu yang bahkan rela mengorbankan nyawanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, untuk orang tua kami yang telah menderita sakit selama ini ya Allah, sembuhkanlah. Jika orang tua kami hari ini susah, mudahkanlah. Jika orang tua kami hari ini sempit, lapangkanlah. Ya Allah, belum sanggup kami membayangkan saat matanya itu tak lagi dapat terbuka untuk selama-lamanya, saat tangannya itu tak lagi dapat untuk menghapus air mata kami malam ini. Tak sanggup kami membayangkan pulang dari sini, kemudian besok hari kami pulang melihat orang tua kami, tubuhnya sudah tak lagi bergerak, jantungnya tak lagi dapat berdetak, tubuhnya diselimuti dengan kain kafan, hidungnya ditaruh kain kafas. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjangkan umur orang tua kami ya Allah. Berikan keberkahan dalam umur yang panjang itu ya Allah. Jika Engkau hendak ambil nyawanya pun, kami mohon lembutkan urusan itu ya Allah. Jangan sampai sakaratul maut menyiksanya ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana menjaga kami di rumah sakit, sebagaimana merawat kami ketika sakit dengan penuh sabar dan kasih sayangnya. Kami mohon padamu ya Allah, ketika Engkau hendak ambil nyawanya, lembutkan urusan itu ya Allah. Jangan sampai sakaratul maut itu menyiksanya ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana yang rela menjadikan tubuhnya, badannya sebagai selimut yang tak rela satu nyamuk pun menggigit kami ya Allah. Yang dari dulu selalu mengantarkan kami di depan pintu rumah berangkat hendak ke sekolah, ia antarkan dengan senyuman yang indah ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang telah tiada ya Allah, semua orang mengatakan di dunia ini bahwasanya mereka telah meninggal, mereka telah mati, mereka telah tiada ya Allah. Tapi kami tak percaya ya Allah. Bagi kami mereka masih hidup ya Allah, mereka masih ada ya Allah.
masih hidup dan ada dalam hati kami ya Allah. Izinkan kami menjadi anak yang selalu berbakti dengan mengirimkan doa. Izinkan kami untuk berziarah ke makamnya. Izinkan kami selalu memanjatkan doa kepadamu untuknya. Kabulkan doa kami ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surgamu, ringankan siksanya, ampunkan seluruh dosanya, sayangi dia, tempatkan dia di tempat yang semulia-mulianya ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berkahkan kami pada bulan Sya'ban. Wa ballighna ila Ramadan, sampaikan kami untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kami di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina adzaban nar, dan lindungi kami daripada azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله. آمين يا رحمن. آمين يا رحيم. آمين يا مجيب السائلين. اللهم نور قلوبنا ونور قلوب والدينا وأفكارنا بنور الإيمان وبنور الإسلام وبنور الإحسان وبنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك والقمر أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. دعنا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم عن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وملاذنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.